Bayangkan ini, satu demi satu, negara berdiri di hadapan dunia, menuding ke arah yang sama. PBB bersuara, OIC mengeluarkan peringatan keras, dan Israel yang selama ini melakukan operasi militernya di Gaza, kini menghadapi tekanan yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah konflik ini. Apakah ini benar-benar titik balik? Atau sekadar drama diplomatik yang akan berlalu begitu saja seperti sebelumnya? Tonton sampai habis, ya, karena ada satu fakta di penghujung video ini yang akan mengubah cara kamu melihat konflik Gaza sepenuhnya. Kalau kamu sedang menonton ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku dari Jakarta bilang, konten seperti ini nggak akan dapat perhatian karena katanya orang Indonesia lebih suka konten hiburan daripada konten geopolitik yang berat. Tapi aku percaya, kita orang Indonesia itu peduli. Kita peduli dengan saudara-saudara kita di Gaza. Kalau kamu setuju, like video ini sekarang dan subscribe. Karena kita perlu lebih banyak orang Indonesia yang melek geopolitik dan tidak mudah dibohongi media. Assalamualaikum. Sekarang mari kita masuk ke dalam inti persoalannya. Sejak Oktober 2023, dunia menyaksikan apa yang oleh banyak pakar hukum internasional disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan paling parah di abad ke-21. Gaza, wilayah seluas sekitar 355 km persegi, atau kalau kamu mau bayangkan, kira-kira 2 kali luas kota Yogyakarta, menjadi medan perang yang menghimpit lebih dari 2 juta jiwa manusia. Dan kini, lebih dari setahun setelah konflik ini meledak kembali, 2 institusi paling berpengaruh di dunia akhirnya bergerak lebih tegas dari sebelumnya. Tapi sebelum kita bicara soal PBB dan OIC, kamu perlu tahu satu hal dulu. Tekanan diplomatik bukan hal baru dalam konflik ini. Selama puluhan tahun, resolusi demi resolusi dikeluarkan. Pernyataan demi pernyataan dibacakan. Tapi yang membuat situasi sekarang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dinamika kekuatan global. Dan itu yang akan kita kupas tuntas hari ini. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait Gaza sejak konflik terbaru ini pecah. Pada Oktober 2023, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Hasilnya, 121 negara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain. Angka 121 itu bukan angka kecil. Itu lebih dari 2/3 anggota PBB. Tapi, karena resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, Israel tidak wajib mematuhinya. Inilah yang disebut para analis sebagai diplomatic theater, sandiwara diplomatik. Dunia berteriak, tapi tidak ada yang benar-benar bisa memaksa. Lalu, datanglah langkah yang lebih serius. Mahkamah Internasional atau ICJ mulai menangani kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023. Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dan pada Januari 2024, ICJ mengeluarkan putusan sementara yang memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah tindakan yang masuk dalam ruang lingkup konvensi genosida. Israel diperintahkan untuk melaporkan kepatuhannya dalam waktu 1 bulan. Ini bukan resolusi biasa. Ini adalah putusan dari lembaga hukum tertinggi di dunia. Tapi, apakah Israel mematuhinya? Jawabannya rumit. Dan disinilah OIC masuk ke dalam cerita.
Organisasi Kerjasama Islam atau OIC yang beranggotakan 57 negara dengan total populasi lebih dari 1,8 miliar jiwa atau hampir seperempat penduduk dunia, menggelar serangkaian pertemuan darurat sejak konflik ini meningkat. OIC mengeluarkan pernyataan keras yang menuntut penghentian segera serangan Israel, pembukaan koridor kemanusiaan, dan pertanggungjawaban penuh di hadapan hukum internasional. Yang menarik adalah OIC kini tidak hanya berbicara. Mereka mulai mendorong negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah nyata. Beberapa negara anggota OIC memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Beberapa negara mulai meninjau ulang perjanjian ekonomi. Dan yang paling signifikan, tekanan kolektif OIC turut mempengaruhi suara di berbagai forum internasional, termasuk di Majelis Umum PBB itu sendiri. Indonesia sendiri, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran aktif dalam dinamika ini. Indonesia secara konsisten mendukung resolusi-resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil Gaza. Menlu Indonesia turut hadir dalam berbagai pertemuan darurat OIC dan menyuarakan posisi tegas Indonesia bahwa kedaulatan Palestina adalah harga mati. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang belum kamu tahu, sesuatu yang membuat tekanan saat ini terasa berbeda dari tekanan-tekanan sebelumnya. Dan ini yang akan mengubah cara kamu melihat seluruh konflik ini. Sejak Mei 2024, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai berlangsung. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang berbeda dari ICJ mulai bergerak. Jaksa ICC mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Ini bukan sekadar resolusi, ini bukan sekadar pernyataan. Ini adalah langkah hukum pidana yang jika terlaksana bisa membuat seorang pemimpin negara yang masih aktif menjadi buronan internasional. Pada November 2024, ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Artinya, jika Netanyahu menginjakkan kaki di salah satu dari 124 negara anggota ICC, secara teori ia bisa ditangkap dan diadili. Bayangkan itu sebentar. Seorang Perdana Menteri yang masih menjabat punya surat perintah penangkapan internasional. Ini belum pernah terjadi pada pemimpin negara yang didukung Amerika Serikat. Ini bukan main-main. Tapi ada satu pertanyaan besar yang pasti muncul di benak kamu sekarang. Kalau tekanannya sebesar ini, kenapa konflik masih berlanjut? Kenapa masih ada bom yang jatuh? Kenapa angka korban terus bertambah? Jawabannya ada pada satu kata, veto. Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto, dan Amerika Serikat telah menggunakan hak veto itu berkali-kali untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata di Gaza. Ketika 14 anggota Dewan Keamanan mungkin setuju, satu veto dari Amerika Serikat cukup untuk membatalkan semuanya. Ini adalah arsitektur kekuasaan yang dibangun sejak 1945, dan ini adalah alasan utama mengapa tekanan internasional selama ini kandas. Tapi ingat apa yang aku bilang tadi soal sesuatu yang sedang berubah. Pergeseran itu ada di sini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Israel-Palestina modern, tekanan tidak hanya datang dari negara-negara berkembang atau
dunia Muslim. Tekanan mulai datang dari sekutu-sekutu tradisional Israel sendiri. Inggris menangguhkan sebagian ekspor senjata ke Israel. Kanada mengumumkan penghentian ekspor senjata. Belanda sempat diperintahkan pengadilan untuk menghentikan pengiriman suku cadang pesawat F-35 ke Israel. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengakui negara Palestina secara resmi pada Mei 2024. Ini adalah sinyal yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika negara-negara Eropa yang selama ini menjadi pilar dukungan Barat untuk Israel mulai bergerak ke arah lain, peta geopolitik perlahan bergeser. Dan disinilah tekanan PBB dan OIC mulai terasa benar-benar menggigit. Karena tekanan itu kini tidak datang dari satu arah. Ia datang dari segala penjuru. Dari hukum internasional melalui ICJ dan ICC. Dari dunia Muslim melalui OIC, dari komunitas internasional melalui Majelis Umum PBB, dan sekarang dari dalam lingkaran sekutu Barat Israel sendiri. Jumlah korban jiwa di Gaza telah melampaui angka yang membuat dunia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Lebih dari 45.000 orang tewas sejak Oktober 2023 menurut data dari Otoritas Kesehatan Gaza per awal 2025. Mayoritas adalah warga sipil dan lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Kalau kamu mau bayangkan skalanya, itu seperti mengosongkan seluruh penduduk kota Magelang lalu menghapusnya dari peta. Infrastruktur Gaza hancur lebih dari 60% menurut berbagai laporan penilaian kerusakan satelit. Rumah sakit yang harusnya menjadi zona aman, menjadi sasaran atau terdampak pertempuran. Akses bantuan kemanusiaan tersumbat berulang kali, membuat organisasi seperti UNRWA dan World Food Program berteriak keras bahwa populasi Gaza berada di ambang kelaparan massal. Dan di tengah semua ini, OIC terus mendesak negara-negara anggotanya untuk tidak hanya bersuara, tapi bertindak. Mereka mendorong embargo ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik, dan penggunaan semua jalur hukum internasional yang tersedia. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita. Apakah waktu Israel di Gaza akan segera habis? Jawabannya tidak sederhana. Secara militer, Israel masih memiliki superioritas yang tidak tertandingi di kawasan itu dengan dukungan logistik dan persenjataan dari Amerika Serikat. Tapi secara diplomatik dan hukum internasional, ruang gerak Israel semakin menyempit setiap harinya. Surat perintah penangkapan ICC bukan sekadar simbolis. Ia menciptakan preseden. Ia mengirimkan pesan kepada pemimpin-pemimpin lain di seluruh dunia bahwa tidak ada yang benar-benar kebal dari hukum internasional, tidak peduli seberapa kuat sekutu yang kamu miliki. Dan inilah fakta yang aku janjikan di awal tadi, fakta yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat segalanya. Selama sejarah PBB sejak 1945, belum ada satupun surat perintah penangkapan ICC yang berhasil dieksekusi terhadap pemimpin negara yang sedang aktif menjabat dan didukung oleh kekuatan Barat. Artinya, kasus Netanyahu ini bukan hanya tentang Gaza. Ini adalah ujian terbesar bagi legitimasi seluruh sistem hukum internasional yang dibangun pasca Perang Dunia II. Jika hukum ini berlaku untuk semua, ia harus berlaku untuk semua, bukan hanya untuk yang kalah perang. Itulah inti dari seluruh perdebatan ini. Dan itulah mengapa kamu sebagai warga Indonesia, sebagai bagian dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,
punya kepentingan langsung untuk memahami dinamika ini. Karena posisi Indonesia di panggung internasional, suara Indonesia di OIC dan di PBB turut menentukan kemana arah sejarah ini bergerak. Jangan biarkan isu ini hanya jadi berita yang lewat di timeline kamu. Pahami, sebarkan, dan pastikan suara Indonesia terus terdengar di forum-forum yang menentukan nasib jutaan manusia. Kalau video ini membuka mata kamu, share ke satu orang yang kamu rasa perlu tahu. Subscribe kalau kamu mau terus diajak berpikir tentang isu-isu yang benar-benar penting. Dan tinggalkan komentar di bawah, apa menurutmu langkah paling konkret yang bisa Indonesia ambil sekarang untuk mendukung Palestina? Karena pada akhirnya diam juga adalah sebuah pilihan. Dan kita tidak punya kemewahan untuk diam.